Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham swing trade kita dan termasuk dalam updating karena saya pikir urgensi terkait penurunan ISG yang cukup dalam pada hari Jumat lalu mencapai 2%. Dan sebelum hari Jumat dimulai market open, saya juga sudah menghimbau untuk teman-teman untuk taking profit sementara di beberapa emiten swing trade yang kita koleksi. Semoga saja teman-teman yang ikutan membeli saham swing trade sudah mengambil posisi terbaik dan sudah mengumpulkan beberapa cash yang nantinya akan kita gunakan, bisa membeli beberapa emiten menarik atau bisa menambah posisi di saham swing trade kita dengan posisi entry yang juga terbaik. Selanjutnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit, yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Yang pertama, kita akan membahas Bank Agro. Posisi Bank Agro di sini secara posisi swing trade, dia hampir mendekati area posisi demand-nya kembali di 1990 sampai 1920. Kita sudah melakukan entry pertama di sini dengan taking profit awalan di sell on strength supply gap dan terjadi di 2350 dan sudah hit. Dan di posisi sekarang kita menanggapi bagaimana agro ke depannya. Berkemungkinan besar dia akan meretest kembali area demand-nya ini atau bisa langsung menuju area resistance become support di 1600. Menimbang agro masih membutuhkan volume yang signifikan untuk menunjang kenaikannya untuk break dari all time high-nya di 2920. Tetapi kalau kita lihat dari transaksi yang cukup sepi dan juga membentuk pola inverted head and shoulder, berpotensi membentuk cup and handle, kita juga patut waspada ya. Dia berpotensi membentuk cup and handle di sini. Dan itu menjadi kabar buruk jika memang terkonfirmasi. Maka area low di 1790 menjadi pertahanan terakhir untuk Bank Agro. Dan kalau kita lihat secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan distribusi. Dan awalan distribusinya sudah terjadi di Jumat kemarin. Jadi saya pikir ketika teman-teman mengeluarkan posisi di 2350, kita bisa melakukan entry kembali di area yang sama atau bisa menunggu mencapai area 1660. Selanjutnya Bank Aladin. Posisi saham swing trade kita Bank Aladin tidak mampu melewati area break bullish di 2750 dan sudah meretest beberapa kali. Area supply terdekatnya di 2850 juga tidak cukup kuat. Jadi melihat dan menimbang posisi kita sudah taking profit sementara, jika memang diharuskan penurunan kembali mencapai area 2300 sampai 2190, teman-teman bisa mengambil posisi kembali untuk Bank Aladin untuk entry. Terlebih bagi teman-teman yang belum memiliki saham Bank Aladin. Secara MACD dan RSI sendiri sudah ingin mengawali distribusi dengan volume akumulasinya cukup sepi ya. Jadi saya pikir selama dia belum menyentuh area supply atasnya kembali dan paling tidak dia bisa menutup di posisi close atas di break bullishnya 2750 masih cukup rentang. Selanjutnya ada BBHI. Bagi teman-teman yang mengikuti perkembangan BBHI di sini, pola swing trade sebelumnya kita melakukan entry di sini dan sudah taking profit ya. Kita tidak tahu juga BBHI sampai 8.000 mengalami kenaikannya cukup signifikan. Tetapi kalau kita dari pola swing trade yang terjadi dengan rencana trading yang sudah kita buat, ada area demand di 6.100 sampai 5.700 yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk entry, di mana di sini ada posisi area support terdekat ya. Dan berkemungkinan jika tidak kuat juga teman-teman bisa menunggu di area 4.400. Dan pastikan untuk entry di BBHI teman-teman memakai manajemen ya. Money manajemen terbaik teman-teman bisa alokasikan untuk trading di saham ini. Dan
BBHI juga sudah menyelesaikan right issue-nya. Saya pikir wajar saja penurunan terjadi sampai harga teoritisnya mungkin tercapai atau sampai alokasi dana right issue yang sudah diterima oleh BBHI mampu menunjang kinerja perusahaan BBHI secara finansialnya. Secara MACD dan RSI juga cenderung signifikan ingin distribusi ya. Jadi saya pikir harap-harap cemas juga bagi teman-teman yang sudah entry di atas dan berharap 10.000. Saya pikir bisa mengambil posisi cut loss dulu. Tetapi jika teman-teman sudah memiliki saham BBHI di averaging bawah, selamat ya. Dan berkemungkinan besar akan juga bisa saja lanjut turun mencapai area BEP. Dan teman-teman seharusnya bisa mengalokasikan taking profit dulu sebelum menyentuh area BEP-nya. Selanjutnya ada saham BBYB. Posisi BBYB di sini masih cukup sama selama dia bertahan di atas resisten become supportnya di 1960 menjadi gambaran besar untuk BBYB untuk berpeluang menuju area beggarnya di 2500. Dan bagi teman-teman yang ingin memperoleh profit atau mengambil kesempatan untuk trading di saham BBYB, bisa entry di 1900 ini ya. Karena kita memiliki averaging di mana demand gap yang sudah ditutup, kita bisa melakukan pembelian bersamaan ya. Dan sekarang hampir 100%. Jadi saya pikir jika teman-teman sudah taking profit sementara di 1960 dan masih ada alokasi untuk teman-teman ambil profitnya, saya pikir bisa berpikir untuk ambil profit dulu ya. Karena berkemungkinan besar jika tren ISG masih cukup lanjut penurunannya, sangat riskan untuk kita hold beberapa saham terbaik kita. Karena profitnya bisa tergerus juga. Lalu ada saham swing trade kita juga, MLPL. Masih bergerak di range yang sama, di 406 sampai 342, merupakan area base yang cukup bagus. Dan sudah berulang kali diuji dan mengalami posisi pullback terbaik. Paling tidak dia akan menguji kembali area break bullish-nya 380 untuk menuju area supply gap di 480 dan juga 514. Secara MACD dan RSI juga masih cenderung akumulasi. Lanjut ada perusahaan investasi juga, ada MTech. Posisi MTech di sini sama-sama menyentuh area demand-nya di 1880, tidak cukup kuat menguji area break bullish-nya yang bergerak di range 2115 sampai 2100. Berkemungkinan besar jika memang dia mengalami peluang yang signifikan, dia akan mantul menuju area supply-nya lagi atau bisa turun menuju area entry pertama kita. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk saham MTech bisa mempertimbangkan menunggu entry di 1680 atau bisa menitip sendal dulu di 1880. Secara MACD dan RSI sudah mengawali distribusi. Lalu ada saham pergudangan yang sudah lama luput kita tidak analisa dan sekarang masih bergerak di area demand gap-nya dan membentuk area base yang cukup bagus di 530 sampai 515. Pertahanan terakhir teman-teman bisa menunggu di area demand bawahnya ini, area support di 450 ya. Dan jika dia bergerak di bawah 450, teman-teman bisa hindari dulu karena kemungkinan besar akan turun bisa mencapai area 375. Dan jika teman-teman ingin trading di saham ini, entry-lah secara bertahap, tidak dalam jumlah lot yang besar. Karena emiten ini cukup lamban, karena dari banyak segala momentum memang volume trend atau following trend di saham MMLP ini cukup tidak baik. Jadi saya pikir alokasi money management harus teman-teman pakai di sini sehingga teman-teman bisa mendapatkan harga terbaik juga di posisi terbaik untuk trading di saham MMLP. Dan ingat, ini salah satu emiten swing trade dari Sobat Joker Trader. Perhatikan area entry-nya. Secara MACD dan RSI masih cenderung akumulasi walaupun volumenya cukup sepi. Lanjut ada saham IMAS. IMAS di sini sebelumnya kita memprediksi membentuk double bottom, tetapi batal ya. Dia menguji kembali area 1080, ini cukup kuat, bisa kita letakkan menjadi area resisten. 1080 menjadi area kuat untuk IMAS, sulit ditembus ya.
Dan kalau kita lihat area 1030 sampai 1015 ini masih cenderung menjadi pertahanan yang singkat. Berkemungkinan besar akan lanjut turun mencapai area 925 sampai 850, mengambil posisi terbaik untuk entry untuk teman-teman trading di saham emas. Dan perhatikan, memang konsumsi dan pembelian mobil dari berbagai jenis merek memang sangat besar di tahun ini. Berkemungkinan juga jika pajak PPNBM dilanjutkan oleh pemerintah, akan juga menambah konsumsi mobil di tahun depan. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham emas, paling tidak bisa menunggu dulu di area 925 sampai 850. Karena ada area posisi terbaik untuk kita mengambil posisi. Karena kalau memang teman-teman ingin trading juga di saham emas, paling tidak dia harus menembus dulu area 1080 ini. Karena itu merupakan area break bullish. Selanjutnya ada saham TRIN. Salah satu emiten sekuritas ini teman-teman mengalami posisi pullback terbaik di area yang sudah kita tentukan di 378 sampai 372. Akan menguji kembali area supply-nya di 402 sampai 396. Akan mencoba break area high-nya terakhir itu di 482 dan berkemungkinan dia berbentuk pola higher low baru. Maka secara pola paling tidak dia berbentuk higher low baru di area yang cukup bagus juga kalau kita tarik, paling tidak tepat di area 372 ini atau di 350-an. Secara MACD dan RSI juga masih mengindikasikan distribusi, tetapi dari volumenya sudah cukup berkurang dan bisa saja mengawali fase akumulasi. Selanjutnya ada saham MTDL. Posisi MTDL di sini menguji kembali area support di 3.720 yang merupakan area taking profit yang sudah kita lakukan untuk saham MTDL. Sebelumnya kita mengambil posisi ketika dia di fase breaknya dan kita sudah taking profit di area 3.300. Targetnya sampai 3.720 juga sudah tercapai. High-nya terakhir itu di 4.090. Ingat juga MTDL juga akan melakukan fase stock split, salah satu call action di mana likuiditas dari saham ini memang tidak cukup bagus. Volume dari bid offernya masih cukup kecil, puluhan sampai ratusan lot saja. Berkemungkinan besar jika banyaknya penyebaran saham beredar di MTDL besok setelah stock split 1:5 itu menjadikan banyak fund manager atau manajer investasi tertarik untuk investasi di saham ini. Karena bisnis MTDL juga cukup bagus, bergerak pada teknologi yang komponen teknologinya dibutuhkan di beberapa emiten tekno yang cukup terkenal seperti BMX, MKAS, dan lain sebagainya. Lalu kita akan lanjut kepada saham rumah sakit. Fase corona ini akan dimulai kembali, saya pikir. Jika teman-teman tertarik untuk saham PRDA, paling tidak bisa menunggu di area 6.875 sampai 6.800. Teman-teman bisa mengambil posisi dan juga bisa menunggu di area 7.400 jika teman-teman ingin titip selok dulu ya. Menimbang memang jika memang fase corona ini akan dimulai kembali, emiten rumah sakit salah satunya PRDA ini juga mampu diuntungkan. Area high-nya terakhir itu di 9.225 memang belum ditembus secara signifikan dan mungkin saja akan ditembus jika ada momentum yang cukup bagus juga untuk peningkatan harga di saham PRDA. Secara MACD dan RSI juga masih mengindikasikan akumulasi walaupun dari volume cukup sepi. Lalu kita akan beranjak ke saham mall. Emiten mall MPPA di sini sudah masuk di area buy di 494 sampai 478 dan ada dua area buy dan juga di 408 hingga 382. Dan posisi sekarang sudah sesuai dengan trading plan yang membentuk pola cut and handle, sudah break, dia retest mengkonfirmasi untuk second chance exit, berkemungkinan besar akan lanjut turun. Dan target penurunan saya pikir hanya dua di area ini ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham MPPA bisa mengambil posisi terbaik untuk lakukan akumulasi di saham ini. Ada dua area entry saya pikir yang cocok di 498 sampai 478 dan juga di 408 sampai 382. Ini salah satu emiten swing trade yang cukup bagus saya pikir, apalagi
hari raya di tahun besar di akhir tahun ini dan tahun depan juga cukup dekat. Tidak ada jarak cukup panjang, jadi saya pikir MPPA mungkin memberikan dampak bagus dari event tersebut. Selanjutnya ada saham konstruksi, kita akan lanjut kepada saham Waskita. Posisi Waskita di sini berpotensi membentuk double bottom karena dia sudah break dari posisi demand terakhir di 810 hingga 855. Potensi yang akan diuji paling tidak dia akan menyentuh kembali area 735 sampai 720. Jika teman-teman tertarik bisa entry di area tersebut. Karena sebelumnya kita sudah menganalisa ada pola Morningstar yang sudah terjadi sebagai pola reversal bullish dan target kenaikannya sudah mencapai area 1060 sesuai dengan target supply kita. Walaupun harapannya memang bisa mencapai area 1345. Di perjalanan banyak sekali sentimen, banyak sekali kejadian global yang mengurangi performa pergerakan saham Waskita itu sendiri. Jadi saya pikir teman-teman bisa memantau area 700-an kembali untuk entry di saham Waskita jika teman-teman tertarik. Secara MACD dan RSI masih cenderung distribusi. Lalu saham konstruksi lainnya ada Adikarya. Adikarya di sini akan menguji kembali area demand-nya di 1085 sampai 1055. Close hari ini di 1095 di minggu ini dan berkemungkinan besar akan retest dua kali di area 1020 sampai 975. Dan berhati-hati jika dia mampu menyentuh area demand yang di bawahnya lagi. Bukan tidak mungkin dia akan membentuk pola double bottom. Jika pola double bottom ini terbentuk, identik penurunan bisa mencapai area 830 kembali. Jadi saya pikir semoga saja Adikarya tidak membentuk pattern double bottom. Mengingat potensi pattern bearish itu sangat terbuka akibat dari penurunan Yogui kemarin. Selanjutnya ada saham Wika. Posisi saham Wika di sini bagi teman-teman yang tertarik bisa menunggu di area 1245 atau 1160, itu merupakan posisi area support. Dan ini perlu ingatkan, konstruksi semua adalah posisi saham swing trade. Kita sudah taking profit pertama di 1365 dan berkemungkinan besar kita akan taking profit dulu untuk mengamankan posisi semua di saham konstruksi jika teman-teman melihat kecenderungan ISG akan turun jauh ke bawah lagi. Karena polanya cukup sama, sudah membentuk pola Morningstar terlebih dahulu, kita sudah taking profit pertama dan berharap memang di 1525 atau 1620 menjadi catatan untuk taking profit kedua. Tetapi apa daya, market global tidak mendukung dan market dalam negeri juga tidak mendukung saham konstruksi. Secara RSI dan MACD juga cenderung masih distribusi. Selanjutnya ada saham telekomunikasi Friend. Posisi Friend di sini tepat menguji area demand-nya kembali di 91 dan 89. Paling tidak teman-teman bisa memperhatikan area pantulan terakhir di 82 di posisi Friend membentuk pola Morningstar. Jika area 82 jebol, teman-teman bisa menunggu di area 79 dan 75 untuk posisi entry. Secara MACD dan RSI masih cenderung distribusi. Jadi saya pikir jika teman-teman mengingat saya sudah rekomendasi untuk take profit pertama dulu di 115 mengamankan posisi karena banyak sekali sobat joker trader menunggu semua lot yang teman-teman akumulasikan dan menjualnya di 150. Paling tidak jika teman-teman sudah profit 10-20% wajib untuk melakukan realisasi profit untuk mengamankan psikologi trading sobat joker. Selanjutnya ada saham udang yaitu PMMP. Posisi PMMP di sini sudah batal inverted hand and shoulder. Kita memprediksi sebelumnya inverted hand and shoulder, tapi batal sepertinya, maka kita hapus. Secara posisi demand sudah jebol ya di 472, jebol dengan closing di minggu ini yaitu 468. Mungkin saja dia akan menuju kembali area 438 sampai 414 yang merupakan area posisi demand supportnya. Secara MACD dan RSI masih cenderung distribusi. Lalu ada saham New Swing Trade, saya pikir cukup menarik dan teman-teman bisa mengambil posisi. Mengingat jika teman-teman lihat skema hari ini,
Close oils itu di 256. Dan cukup teman-teman pantau jika dia mampu bergerak di area 284 sampai 266. Teman-teman bisa entry di area base demand-nya ini atau di area supportnya dengan entry bertahap saja 1 sampai 2 lot atau 1 sampai 5 lot. Dan akumulasi tiap hari secukupnya. Jika teman-teman berpikir cukup untuk trading di saham oils dan misalkan terkumpul 50 lot dan teman-teman mikir ya untuk swing trade di saham oils sepertinya cukup. Berarti 50 lotnya biarkan saja. Karena posisi break bullish-nya masih cukup jauh yaitu di 308. Secara MACD dan RSI-nya memang masih cenderung akumulasi, namun dari volumenya tidak cukup signifikan. Lanjut, kita ada saham swing trade juga, ada Toys. Toys di sini sudah berhasil breakdown trendnya sebelumnya dengan volume yang sangat signifikan pada 22 November dan hari ini di Jumat sore itu di retest dan mantul juga ya. Close low-nya di 171, low-nya di 170 tetapi close-nya di 171. Dengan posisi yang sudah retest support sebelumnya sebagai resisten, berkemungkinan besar akan mantul menjadi gambaran performa Toys mengalami peningkatan. Tetapi jika pun tidak mantul atau pullback, teman-teman bisa mengambil posisi di 168 atau bisa menunggu di 155 sampai 146. Ini salah satu saham swing trade terbaru saya pikir dan cukup menarik. Dan teman-teman jika entry di area 155, paling tidak dia tidak jebol di bawah 145. Jika jebol, teman-teman bisa menghilangkan posisi dulu ya. Posisi cut loss. Atau teman-teman entry di 168. Paling tidak dia tidak jebol menuju area 160. Jika jebol, teman-teman bisa mengambil posisi cut loss. Semoga retest support yang terjadi di Jumat sore mampu memberikan pullback untuk saham Toys di minggu depan. Dan saya pikir entry di saham Toys juga cukup bertahap. Karena banyak retail yang sudah melirik saham ini dengan volume transaksi yang cukup bertahap. Selanjutnya ada saham Yellow. Posisi saham Yellow di sini cukup menarik saya pikir, mengapa cukup menarik? Karena dia akan menguji kembali area 144 dan posisi teknologi di sini berperan penting, apalagi dia akan kolaborasi dengan saham kios ya, Kioson. Identik cukup menarik karena kolaborasinya berdampak bagus dari sisi kinerja untuk saham Yellow itu sendiri. Bagi teman-teman yang tertarik, entry-nya juga bertahap. Ada 2 kali entry saya pikir di 179 dan 144. Dan 201 ini merupakan pertahanan break bullish-nya untuk saham Yellow. Targetnya cukup panjang. Paling tidak dia akan menguji area supply gap di 282. Dan teman-teman bisa menghilangkan posisi jika Yellow bergerak di bawah 140. Ingat, pakailah money management terbaik teman-teman untuk trading di saham Yellow. Ada 2 kali entry di 179 dan 144. Dengan harga yang close di bawah 179, teman-teman bisa entry 1 kali saja di 144. Selanjutnya ada saham new swing trade juga, ada Emrad. Posisi Emrad di sini sudah taking profit di 334 dan sudah retest kembali area break bullish-nya di 280. Berkemungkinan besar akan bergerak dulu di area 2 range ini 334 sampai 280 untuk saham Emrad. Kita sudah melakukan pembelian sebelumnya di 254 dan 240. Sebelum break saya sudah menginformasikan di channel Sobat Joker Trader Cuan Bersama. Semoga saja channel tersebut mampu teman-teman pantau, mengingat beberapa stock pick dan new swing trade atau updating swing trade juga saya sediakan di sana. Secara MACD dan RSI masih indikasi akumulasi, walaupun dari volume transaksi cukup sepi. Dan yang terakhir, new swing trade, harapan besar saya terkait pariwisata setelah PANR ada di NASA. Dia membentuk pola doji hammer, semoga saja menjadi gambaran bagus untuk break di hari Senin atau minggu depan.
break bullishnya ada di 71, target terdekat saya paling tidak itu di 93. Cut loss saya di 64 dengan entry di 66 dan 67. Pakai money management terbaik untuk teman-teman, dan ingat ini salah satu saham high risk karena volume transaksinya masih cukup sepi di beberapa hari dan minggu-minggu terakhir. Paling tidak teman-teman bisa pantau dulu untuk saham NASA. Jika memang rezeki dan pariwisata kita naik, Hotel Ayana Land yang dilambangkan oleh emiten NASA ini juga terdapat di Bali dan di Bogor. Propertinya cukup bagus dan terkenal baik dari pariwisata lokal, nasional maupun internasional. Maka saya pikir wajib untuk kita lirik saham ini dengan akumulasi bertahap saja. Jika teman-teman memang tertarik dengan bisnis emiten hotel pariwisata ini. Sekian dulu dengan ulasan updating swing trade di beberapa emiten, dan saya pikir teman-teman wajib melakukan realisasi profit sementara dulu, mengingat kecenderungan ISG akan turun lebih dalam dan posisi cash akan membantu kita untuk mengambil posisi terbaik lagi untuk entry di saham-saham bagus. Jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dari 5 Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Semoga portofolio kita bagus dan mampu berkembang dan tumbuh bersama di Sobat Joker Trader. Saya ucapkan terima kasih.